Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah ma ba'du. Rekan-rekan semester 3 Hukum Ekonomi Syariah yang berbahagia. Hari ini adalah pertemuan yang kelima. Mari kita awali kegiatan perkuliahan kita dalam materi filsafat hukum Islam dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu kita secara umum membahas tentang mazhab-mazhab hukum Islam yang terdiri dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Zahiriyah, Zaidiyah, Ja'fariyah, Ismailiyah, Ibadiyah. Pada filsafat hukum Islam kita bahas 4 teratas saja. Pertama, kemarin kita telah jelaskan apa yang dimaksud mazhab. Bolehkah kita tidak bermazhab ataukah apakah hukum yang tidak bermazhab? Seperti itu. Bagi yang tidak bermazhab berarti dia nggak punya jalan. Seperti itu. Maka daripada itu pilihlah salah satu mazhab di bidang fikih. Baiklah, masuk ke yang pertama yaitu mazhab Hanafi. Namanya yaitu Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Beliau hidup pada tahun 80 dan wafat sampai 150 Hijriah. Beliau bertemu dengan Anas bin Malik yang meriwayatkan matan yang berbunyi sering kita dengar, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, atau di sini ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah fardu atau wajib bagi seluruh muslim. Pekerjaan beliau adalah saudagar penjual pakaian di Kufah. Imam Syafi'i menyatakan bahwa Abu Hanifah ini beliau adalah sumber fuqaha umat manusia. Sumber fuqaha seluruh ahli-ahli fikih di dunia ini tidak lepas daripada peran beliau, yaitu mazhab Hanafi. Beliau belajar hadis 18 tahun dan memiliki guru yang bernama Hammad bin Sulaiman. Hammad bin Sulaiman ini memiliki murid dari dia itu memiliki guru yang bernama Ibrahim An-Nakhai. Beberapa pertemuan yang lalu kita telah jelaskan tentang murid-murid daripada tabi'in, tabi'un tabi'in dan sahabat. Selanjutnya, dasar pokok mazhab Imam Hanafi. Jika memiliki persoalan atau masalah hukum, beliau berlandaskan berdasarkan berpokok kepada Al-Quran, kemudian sunnah, kemudian ijma, kemudian qiyas, kemudian istihsan. Ijma, kesepakatan sahabat tentang pemaknaan atas Al-Quran dan sunnah. Jika tidak mendapatkan, maka diambillah qiyas, pengambilan hukum secara analogis. Analogisnya yang meliputi 4 item ini. Yang pertama ada al-aslu, al-far'u, illatul hukmi, sama al-hukm. Yang terakhir, jika tidak memiliki ijma, qiyas, maka diambillah istihsan atas dasar pertimbangan baik dan buruk serta kepatutan berdasarkan akal. Ini Imam Hanafi atau yang bermazhab kepada Hanafi. Masuk yang kedua yaitu mazhab Maliki. Nama beliau Malik bin Anas, hidup tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Beliau digelari sebagai
Imam Darul Hijrah. Kitab yang paling masyhur yaitu Al-Muwatta. Malik bin Anas bin Abi Air Abahi, lahir pada masa Al-Walid bin Abdul Malik dan wafat di Madinah pada kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Ya, sesungguhnya hidup pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Nah, argumentasi beliau dalam mengambil hukum jika terdapat permasalahan, ya 5 dipetiknya dari Al-Quran, 5 lainnya dari Sunnah. Pertama, beliau mengambil dari teks Al-Quran, kemudian beliau mengambil Al-Quran secara umum, lalu beliau memaknai hukum Al-Quran yang kita kenal sebagai mafhum mukhalafah, kemudian yang kita kenal sebagai yang keempat mafhum muwafaqah, dan terakhir yaitu peringatan dalam Al-Quran. Argumen lainnya ketika Al-Quran tidak ditemukan, kemudian Sunnah tidak ditemukan dalam mencari hukum, maka beliau menggunakan ini. Ijma, qiyas, amalu ahlil Madinah, qaulus sahabi, pendapat tentang hukum merujuk kepada sahabat, kemudian al-istihsan, selanjutnya hukum yang ditetapkan atas dasar pertimbangan tujuan preventif. Kemudian beliau menghindarkan adanya kontroversi hukum, kembali kepada hukum asal ketika terjadi kontroversi hukum, menetapkan hukum atas pertimbangan manfaat, menetapkan hukum atas suatu peristiwa hukum sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan dalam agama samawi sebelumnya. Ini 10 argumentasi daripada beliau. Selanjutnya kita masuk ke mazhab Syafi'i. Nama beliau adalah Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Al-Hashimi Al-Muttalibi Ibnu Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Beliau hidup pada tahun 150 Hijriah sampai 204 Hijriah. Lahir di Gaza, Palestina dan wafat di Mesir. Beliau sudah hafal Al-Quran sejak kecil, belajar giat dan berfatwa pada usia 15 tahun. Sudah bisa berfatwa pada usia 15 tahun. Rujukan pokok pengambilan hukum daripada Imam Syafi'i, Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan lain-lain. Terakhir kita bahas tentang mazhab Hambali. Al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Hambal bin Hilal bin As'ad Ad-Duhli Asy-Syaibani. Lahir pada 162 Hijriah sampai 241 Hijriah. Pokok dasar mazhabnya Al-Quran, As-Sunnah, Fatwa Sahabi, Ijma, Qiyas, Al-Istishab, Masailul Mursalah, Masalihul Mursalah, Az-Zara'i. Ini yang diambil daripada mazhab Hambali. Ini saja sebagai pengantar secara sekilas tentang mazhab-mazhab dalam Islam yang 4 yang kita temukan di Indonesia. Saya akhiri pertemuan kita yang kelima ini dengan membaca bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.